Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi sebelumnya terkait dengan persoalan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang pertama bahwa iman itu adalah dasar dari semua agama. Inti iman dalam agama Islam adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Apakah tauhid rububiyah, uluhiyah maupun mulkiyah. Yang kedua, iman kita sebagai seorang mukmin dan muslim oleh Allah akan diuji, dan tak terkecuali siapapun imannya akan diuji oleh Allah, dan kita tidak tahu kapan dan bagaimana ujian tersebut. Ujian iman yang oleh Allah akan diujikan kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan ujian tersebut untuk mengetahui siapa di antara kita yang jujur, yang sungguh-sungguh, dan siapa di antara kita yang berdusta. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sodaku dan kadaku, jujur dan dusta. Apakah kita ini orang yang beriman dengan betul-betul, atau sekedar yang kemudian kita menjadi orang yang mendustai Allah? Manusia banyak berdusta kepada Allah. Perhatikan di dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang beberapa kali, kalau tidak salah ada 23 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal kaitannya dengan ujian, Allah tidak akan menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Kita pasti mampu apabila kita mau menghadapi ujian tersebut dengan sungguh-sungguh. Dalam pada itu kita oleh Allah dibimbing untuk senantiasa memohon kepada Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? An'amta 'alaihim, bukan jalan yang ghairil maghdubi,
Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kaitannya itu pula Allah memberi kepada kita petunjuk yang senantiasa hendaknya kita bermohon. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil, dan seterusnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita mohon kepada Allah, janganlah kita dibebani sesuatu yang kita tidak mampu. Kita mohon kepada Allah agar apapun berat masalah yang dihadapi, kita bisa mampu untuk menghadapinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ujian yang kedua yaitu ujian yang datang dari syaitan. Ujian dari syaitan ini adalah ujian yang dijanjikan oleh setan sendiri kepada Allah. Ceritanya saat setan diusir oleh Allah, qala fahbit minha, keluarlah kamu dari surga. Maka setan ketika diperintah oleh Allah untuk keluar dari surga karena dia tidak pantas untuk berada di surga disebabkan oleh karena kesombongan. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 13. Setan minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Setan minta untuk diberi penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Artinya setan itu tidak ada yang mati. Di alam setan sana penuh sesak. Mereka ada yang sudah berusia ribuan tahun, dan mereka baru akan meninggal saat nanti kiamat. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian apa janji setan ketika dia diusir oleh Allah dari surga? La'aqmudanna lahum siratal mustaqim. Setan akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ini kata setan kepada Allah, akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Mereka tidak ada yang mati. Mereka akan menggoda kita, dan godaan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-A'raf ayat 17, bahwa setan akan menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, samping kiri. La'atiyannahum min baini aydihim, min khalfihim, aymanihim, syamalihim. Kemudian targetnya adalah la tajid aksarohum syakirin. Targetnya adalah kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, itu sama halnya tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu pencipta alam, Tuhan itu yang memberi rezeki yang banyak, dan dia tidak mau tahu kepada itu semua. Sama halnya mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajid aksarohum syakirin. Targetnya seperti itu. Oleh karena itulah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus hendaknya berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Gangguan-gangguan dari setan
Kemudian para ulama menafsirkan firman Allah ayat 17 tersebut bahwa arah yang tidak disebut oleh Allah adalah arah atas dan bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri disebut semua. Tetapi yang tidak disebut oleh Allah adalah arah atas dan bawah. Artinya para ulama memaknai bahwa orang yang masih tetap bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah yang ada di atas, mereka akan tidak dapat digoda oleh setan yang terkutuk. Jadi disinilah apa yang bisa kita garis bawahi. Apapun hebatnya setan menggoda manusia, sepanjang kita masih bersujud kepada Allah, mereka tidak akan bisa menggoda manusia. Dan yang terakhir yaitu jangan sampai ada di antara kita yang bersahabat dengan setan. Ada orang-orang tertentu yang katanya mereka bisa bergaul, bersahabat, memanfaatkan setan-setan yang terkutuk itu. Ingat, Allah sudah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita diminta untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada setan yang akan baik kepada kita. Saya pernah mengikuti sebuah kajian tentang santet, jin dan setan, tenung. Ada seorang ulama waktu itu yang mengatakan, manti-manti kepada para peserta yang mengikuti kajian itu, jangan sampai ada betul-betul ada yang bersahabat dengan setan. Kata kiai itu, Pak Kiai, kenapa? Karena kalau ada orang yang bersahabat memanfaatkan setan, setan yang dia manfaatkan nanti akan membalas dendam. Saya bisa mengatasi mereka, tetapi anak cucu saya, anak cucu sampeyan, kata Pak Kiai, dia kalau bisa menguasai mereka, kalau tidak bisa menguasai mereka dan kita, sayanya mati, maka anak cucu kita akan diganggu, akan dibalas, mereka akan membalas dendam. Mereka tidak mati, tapi kita mati. Kalau Allah sudah memerintahkan, jauhilah setan, jangan ada yang mendekat-dekat dengan setan. Setan itu terkutuk dan setan itu akan menunjukkan kepada kita jalan yang sesat, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menjaga diri kita dari setan yang terkutuk tersebut, Allah mengatakan, wa libasut taqwa, dan libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian yang bisa untuk menjadi tameng kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu adalah libasut taqwa, pakaian takwa. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki libasut taqwa, yang libasut taqwa itu bisa menjadi bekal kita di alam akhirat kelak. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Mudah-mudahan kesimpulan saya hari ini bermanfaat bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.